itibaan karena mengikuti li sunnatil musannifina fi dzalika, kebiasaan para penulis dalam menyusun syarah kitab Bulughul Maram. Wa taqdiman lil umuri diniyati ala ghairiha. Lalu diawali dengan berbagai perkara agama atas hal tersebut. Takdiman ma'tuf ila ittiba'an lil umuri jar majrur ad-diniyati sifat lil umur ala ghairiha jar majrur wa ihtimaman bi ahamiha wa hiya salatu. dan sebagai apa ya, ihtimam itu kan urgensi atau menjadikannya penting, bi ahamiha karena urgensinya, wahia as-sholatu yaitu salat. Ihtimaman ma'tuf bi ahamiha jar majrur wahia, wawunya wawu ma'iyah au wawunya wawu apa ini? Bukan ma'iyah, bukan. Atau tafsiriyah. Hiya itu mubtada, as-sholatu khobar. Wawunya ibtida aja lah ya. Summa lamma kana al-ma'u huwa al-ma'muru bit tathhiri bihi usolata qaddumihi. Nah, ini usolah nggak tahu nih. Kemudian tatkala air tersebut di wal ma'mur bit tathhir, di apa ya, makmur tuh diperuntukkan atau diperuntukkan untuk bersuci. Usol al-ma'mur naon tah? Al-Ma'mur. Boleh yang tahu onik aja. Diterima. Diperintahkan. Oh, dipindahkan. Perintahkan dah. Diperintahkan ditathhir untuk menyucikan. Toharo yutahhiru kan. Usolah taqaddumihi. Usolah atau asolah nih. Lewat faqala bul miyahi, bab tentang air-air. Al-babu logotan bab. Iya, kedudukannya. Dah. Al-babu mubtada logotan. Ini istigol kalau nggak sih. Aduh, lupa lagi. Pokoknya ini ada yang di mahdhuf. Masih terus ya? Ada gas lanjut aja terus. Wa yadkhulu minhu wa yakhruju. Sampai jam 8. Apa yang masuk atau yang keluar, dan yang keluar. Wa huwa huna majazun. Dan bab di sini yaitu majaz. Kedudukannya maknya ma mubtada isim mausul, yadkhulu minhu jumlah khabar jumlah, wa yakhruju ma'tuf, wa huwa ma'tuf huna majazun, huna gorob majazun khobar lihuwa. Wal miyahu jam'u ma'in, dan miyah itu jamak ma'. Asluhu mauhun wa huwa jinsun yaqau 'alal qalili wal katsiri illa annahu jama'a al-ikhtilafi anwa'ihi bi'atibari hukmi syar'i fa inna fihi ma yunha anhu wa fihi ma yukrahu. Wa huwa, wa-nya waw ibtida aja. Huwa mubtada jinsun khobar yaqau fi'il mudhari maklum. Ini qalil ada apanya ini? Nggak kelihatan. Geser dikit ke atas. Do geser do. Qalil bisa ada huruf.
Biasanya yaqa'u ala bener. Yaqa'u alal qalili. Yaqa'u fil mudhari ma'lum alal qalili jar majrur wal kasiri ma'tuf illa harfu istisna annahu jama'a anna harfu taukid hu isim anna Mulai. illa annahu jam jumi'a aja ya ikhtilafi anwa'ihi bi'tibari hukmi syar'i. Jumi'a fi'il mudhari fi'il madi majhul ikhtilafi mudhaf anwa'ihi mudhaf ilaih bi'tibari jar majrur hukmi mudhaf ilaih min bi'tibar asy-syar'i mudhaf ilaih. Fa inna fa-nya fa sababiyah, inna harfu taukid fihi jar majrur, ma isim mausul. Isim mausul berarti di sini maknya isim inna, fihi khobar inna. Yunha anhu wa fihi ma yukrahu. Yunha fi'il mudhari majhul, anhu jar majrur, wa fihi wawunya wawu maktub wawu atop, fihi maktub ma yukrahu. Maknya mak mausul, yukrahu maknya mau mausul berarti mubtada muakhir. Yukrahu dia jadi fi'il mudhari majhul. Oke, artinya miyah itu berasal dari jamak dari mak, berasal dari jamaknya mak. Asalnya itu mauhun wa huwa yaitu jinsun yaqau alal qalil. Satu jenis yang terdapat yang bisa kita dapatkan mau itu dikit atau banyak illa annahu jumi'a ketika dia dikumpulkan. Jadi pang saeutik-saeutikna jeung pang loba-lobana ta eta teh cai cenah. Setetes dan seember. Likhtilafi anwa'ihi bi'tibari hukmi syar'i. Untuk membedakan macamnya tatkala membahas tentang hukum syariatnya. Fa inna fihi ma yunha anhu wa fihi ma yukrahu. Karena terdapat hukum yang dilarang dan juga yang dimakruhkan. Khalas Oke, siap. Hatur, thank you, Bas. Oke, next. Melpi. Tes. Melpi, aman Melpi? Nu aya. Ansor. Rifki, ansor lah. Seru aduh. Rifki. Lagi di luar. Ya udah pemateri ya nggak apa-apa. Kita masuk. Oke, Edo boleh ke pembahasan. Anu acan ya. Langsung pemateri. Waduh. Ya Rifki. Ana geus pernah awalan anu acan heula karunya bisa Ya, acan. Putri. Deden Ngempos. Sangkul acan atuh kan saya mah tarabus. Mutia, Hilma, Putri. Oke, boleh Mutia lah. Pais Kamil boleh ya. Oke, boleh Pak Iskemil juga lah. Yang ada aja setelah keluar. Putri boleh Putri. Tapi nggak pakai terjemah boleh? Boleh nanti main aja sama Pastor. Abang Bas. Boleh nanti dibantu. Yang mana ya? Iwan. Itunya Do, sunscreen Do. Sunscreen-nya Do. Nah, sunscreen. Nah, Mantap. Nomor yang mana sih? Gaskeun. Nah, itu nomor 1 Nabi Hurairah. Aduh ya Allah, aku mau coba. Bismillah dulu Put.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu ikhtilafa fi ismihi wa ismi abihi ala nahwi an salasina qaulan. Min salah. Sorry mataku. Qala Ibnu Abdil Bari fi isfil istiabi illa anna Abdallahi au apa ya? Abdurrahman gitu. Huwaladzi yaskunu ilaihi qalbu fi ismihi fil islami. Tsumma qala fihi mata fil Madinati kata ya fil Madinati sanata 59. 59 Hijriah. Bahwa Ibnu Usman lah gitu. Iya. Boleh yang tahu, boleh dibantu ya. Oh, itu ya. Ya kasih tahu ya. Basor kasih tahu. Ibnu Samani Wahwa juga nama. Kasih tahu John. Oh, Samani. Wasabaina sanatan wa apa tuh ih? Tak apa euy. Wadafni bukan sih, nggak tahu gitu. Wadafni bil baki. Wakila bil kalau Rasulullah jadi Vina, maaf, baru lihat. Benar. Suma qala fi mana ya? Ini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri ai fi hukmihi wal bahru al maul kasiru awal malihu faqat kama fil qamusi huwa tahuru bi fathil ta'i huwal masdaru ismu mayat haru bihi au haru muthuru kama fil qamusi qala dua bayi apa sih baca Si Bawai. Sibawai sana. anahu dibawai anahu bil fathi lahuma walam yadhkurhu sahibul qamu si Bebas lah. bebas oke. Kamus lah wala Si iya ya sesat komusi wala jauh hari bidumi ma'uhu wal halo Mas Darun nah artinya sama orang boleh nggak? Artinya Boleh dibantu sama yang tahu aja. Tuh yang tahu aja tuh. Oke, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ikhtalafa fismihi wa ismi abihi. Ada perdebatan tentang namanya dan nama ayahnya ala nahwin. Nah, banyak perdebatan, perselisihan. Min salasina qaulan, ada 30 qaul. Qala Ibnu Abdul Bar berkata fil isti'ab, dalam kitab isti'ab, illa anna Abdallahi au Abdurrahman, kecuali atau bahwasanya antara Abdullah dan Abdurrahman namanya teh waladhi yaskunu ilaihi al-qalbu fismihi fil Islam, yang dimana dia itu masuk Islam intinya begitu. Summa qala fihi mata fil Madinati, wafat di Madinah sanata tis'ah wa khamsin Hijriyah, pada tahun 59 Hijriyah, wa huwa ibnu samanin, dan dia itu merupakan anak ke-8 wasabai laki-laki
ibnu samanin sab'ina sanatan. Oh, dan dia itu merupakan orang yang hidup selama 78 tahun. Waduh finabil baki dan dikuburkan di al-baqi, makam baki ya. Wakila, dan ada yang berkata bil akik, di akik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang selanjutnya. Ai fi hukmihi, fil bahri, ai fi hukmihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang laut. Maksudnya tentang hukum laut. Wal bahru al ma'ul katsiru awil malihu faqat. Laut itu merupakan yang pertama yaitu air yang banyak dan atau air yang asin saja. Kama fil qomus, bagaimana yang tertera di dalam al qomus milik Tajul Arus. Huwa tohuru, air laut itu tohur. Bi fathhi to'i wal masdaru, dengan di fathah to-nya yaitu masdar. Ismu ma yatatoharu bihi, yaitu satu nama yang dimana menyifati apa yang dapat mensucikan, apa yang suci. Awit tohir al mutohar, awit tohiru al mutoharu, atau suci yang mensucikan. Jadi ada air yang suci doang, ada air yang bisa mensucikan gitu katanya. Kama fil qomus. Qala Sibawai, lalu Sibawai berkata, ya hilang. Edo yang benar Edo. Mana tadi? Anahu bil fathi lahuma walam yadkura. Sibawai bila berkata bahwasanya itu di fathah lahuma keduanya. Yang pertama mana berartinya? Oh, at-tuhur bukan at-tohur. At-tuhur bukan at-tohur. Terus walam yadkurhu sohibul qomus, lalu Sibawai tidak menyebutkan pendapatnya Tajul Arus walal Jauhari bid-dhom, ataupun yang memiliki kitab Al-Jauhari yaitu dengan dhammah. Palas intahaina, tafadhol ya Syekh Do. Alhamdulillah ya. Apa namanya, baca-baca kitab kurang lebih sudah 30 menit lebih lah. Lanjut ya. Kita lanjut dengan pembahasan dari Al-Ustadz Edo Adi Hidayat ya. Kepada Edo lah, boleh langsung ya di-share, langsung disampaikan saja materinya ya. Do. Bentar. Oke, gimana Dok? Share-share dong. Ismir ya. Nah, mawujud. Lama. Mawujud am la? La. Sahih. Mawujud. Mawujud. Alhamdulillah. Wujud jidat. Wujud. Haya. Mawujud. Wujud. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. In asdaqal hadis kitabullah wa ahsanal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Teman-teman yang saya
hormati dan banggakan, malam ini kita akan membahas definisi, macam-macam, dan keutamaan toharoh. Yang pertama, definisi. Apa itu definisi dari toharoh? Di sini ada 3 kata. Yang ketiganya itu memiliki akar kata dari toharoh yang arti bersuci atau suci atau mensucikan. Nah, yang pertama ada at-toharoh. Toharoh adalah mensucikan atau bersuci. Kemudian ada mutatahirin. Mutatahirin adalah orang yang selalu berusaha agar menjadi orang yang menjaga kebersihan luar ataupun dalam. Jadi apa bedanya at-toharoh dan an-nadhofah? Kan keduanya memiliki makna bersih atau suci. Jadi kalau at-toharoh itu bersih atau sucinya tuh luar dalam gitu. Jadi kalau luar pakaiannya atau apa ya, pokoknya luarnya gitu, pakaiannya yang bersih, rapi. Dan kalau an-nadhofah atau nadhif itu bersihnya bersih luar doang gitu. Jadi bersih tapi belum tentu suci di dalamnya gitu. Itu perbedaan antara at-toharoh dan an-nadhofah. Kemudian at-toharoh dalam kitab Sahih Muslim, hadis riwayat Sahih Muslim nomor 224 sama 225 itu membahas tentang toharoh. Bunyinya gini. La tuqbalu salatun bigoiri tuhurin wala sadaqatun min gululin. Nah, terus ini hadis 225-nya, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Tidak akan diterima salat seseorang apabila dia memiliki hadas sampai ia berwudu. Kemudian jadi kalau dalam fikih ditanya apa itu taharoh, maka jawabnya adalah wudu. Jadi istilah taharoh dalam fikih itu pasti jawabnya wudu. Kemudian ada kata tohir. Tohir yaitu orang-orang yang sudah bersih luar dan dalamnya gitu. Jadi kan at-toharoh bersih luar dalamnya, kemudian mutatohirin itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatohirin. Jadi mutatohirin itu adalah orang-orang yang selalu berusaha agar dirinya bisa selalu bersih baik luar ataupun dalam, baik pakaiannya ataupun sifat-sifatnya, pikiran-pikirannya atau lisannya gitu. Nah, setelah dia berusaha dan dia udah sampai dan dia telah mensucikan diri baik luar atau dalamnya, dia disebut tohir. Itu ya teman-teman. Lanjut. Ini perbedaan yang tadi. Ada nadhif, nadhofah, atau nadhif. Itu artinya adalah bersih. Perbedaannya yang tadi setelah yang saya jelaskan bahwa kalau toharoh itu bersihnya bukan pakaiannya saja, tapi sifat-sifatnya juga, hatinya juga, pikirannya dan lisannya.
Kalau nadhif itu bersihnya hanya luar saja. Jadi anjing itu bisa rapi, bisa dimandiin, bisa dibersihin, tapi dia tetap najis, dia tetap tidak suci. Tuh. Jadi dia anjing itu nadhif, enggak toharoh, enggak bersih, enggak suci gitu. Makanya kalau di Arab itu ada istilah al-khinziru nadhifun walakin goir tohir. Babi itu bersih tetapi tidak suci. Tuh. Kemudian definisi secara bahasa dan istilah. At-taharatu lugatan an-nazahatu wa nadhafatu minal adnasi wal awsakhi. Toharoh menurut bahasa adalah an-nazahah wa nadhafah, bersih, minal adnasi wal awsakhi, dari kotoran-kotoran. An-nazahah artinya sama-sama an-nadhafah itu bersih. Adnas dan awsakh itu sama artinya kotor. At-taharatu istilahan, dan toharoh menurut istilah adalah raf'ul hadath wa ma fi ma'nahu wa zawalul khabath. Jadi taharoh secara istilah adalah mengangkat atau menghilangkan hadas, wa zawalul khabath. Dan nah ini yang belum saya pahami, wa zawalul khabath di sini maksudnya apa? Kan wa zawalu tuh artinya menghilangkan, khabath tuh kayak kejahatan gitu, sifat-sifat buruk. Ini mungkin nanti bisa didiskusikan. Taharatu tutlaku ala makna ini. Bahwa taharah itu ada dua makna. Yang pertama, zawalul khobas. Nah, di sini jelasin bahwa zawalul khobas itu wa huwa an-najasatu wal maqsudu minhu taharatul badan wasaub wal makan. Jadi bersihnya badan, pakaian, dan tempat. Itu zawalul khobas. Kemudian yang kedua ada raf'ul hadath. Wal maqsudu minhu at-taharatu bil wudu'i wal gusli. Jadi bersuci dengan wudu, wal gusli, dan mandi. Tuh. Raf'ul hadath wa huwa kullu taharatin la yahsulu biha raf'ul hadath aw la takunu an hadath. Kataharatin man bihi salasu baulin aw tajdidil wudu'i aw ghasalil yadaini ba'dal qiyami min naumil laili. Jadi raf'ul hadas tuh memperbaharui wudu atau mencuci kedua tangan dan yang lainnya. Kemudian macam-macam dari taharah. Taharah itu ada bi'tibari mahaliha dan bi'tibari nau'iha. Taharah dibagi menjadi dua, ada at-taharatul batinah atau at-taharatul ma'nawiyah. At-taharatul batinah wa hiya taharatul qalbi minasyirki wal gulli wal baghdai li ibadillahil mu'minin wa hiya ahammu min taharatil badan bal la yumkin an takuma taharatul badan asyara'iyatu ma'a wujudi najasi syirki. Jadi taharah yang pertama, taharah batinah atau maknawiyah, yaitu mensucikan hati dari syirik atau algol itu apa ya? Lupa nak. Wal bagdo itu kebencian la ibadillahil mu'minin wa hiya ahammu min taharatil badan. Dan dia lebih penting dari kesucian badan. Ya, selanjutnya mungkin bisa dibaca. Kemudian yang kedua ada at-taharatul hissiyah. Wahya at-taharatu minal ahdasi wal anjas. Yaitu mensucikan diri dari hadas-hadas dan najis-najis. Jadi yang pertama itu
atau haratul batinah atau ma'nawiyah. Jadi mensucikan diri dari sifat-sifat buruk atau penyakit-penyakit hati itu. Jadi secara ma'nawiyah. Kalau ada yang kedua at-taharatul hissiyah itu taharoh yang enggak secara makna gitu. Jadi secara hisi mensucikan diri dari hadas-hadas dan najis-najis. Kemudian ada bi'tibari nau'iha taharatu minal hadas wa taharatu minal khobas. At-taharatu minal hadas itu ada 3. Taharatu badalun minhuma wahiyya atayammum. Kemudian ada at-taharatu sugro wahiyal al-wudu. Kemudian at-taharatul kubro wahiyya al-ghusl. At-taharatu minal hadas mensucikan diri dari hadas itu ada 3. Ada taharuh kubro, ada taharuh sugro, ada taharuh badal. Taharuh kubro atau taharuh yang gede, yang besar, itu adalah mandi. Kemudian at-taharatu sugro dan taharuh yang kecil adalah wudu. Wa taharatu badal dan taharuh badal yaitu tayammum. Tayammum. At-taharatu minal khobas. Nah, ini yang masih belum Anda ngerti. Ada 3 juga. Taharatu ghuslin, taharatu mashin, wa taharatu nabhin. Kemudian lanjut ada keutamaan dari taharah. Keutamaan taharah itu banyak ya. Yang saya dapati yang pertama ada memperoleh cinta Allah Subhanahu wa taala karena kita menjaga kebersihan diri ataupun kebersihan hati. Kemudian yang kedua ada syarat sahnya sholat. Jadi taharah adalah salah satu syarat agar sholat kita sah, agar sholat kita diterima. Kemudian yang ketiga dan yang keempat yaitu diampuninya dosa. Jadi ketika kita wudhu atau mensucikan diri itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Makanya at-taharah itu memiliki makna mensucikan diri dan hati. Jadi bukan hanya mensucikan diri secara fisik saja, tapi diri hati gitu. Jadi membersihkan hati, membersihkan pikiran kotor, lisan kotor, dan sifat-sifat jelek gitu. Makanya ketika kita wudhu, namun kita belum mampu menjaga lisan kita atau menjaga pikiran kita atau menjaga sifat atau menghilangkan sifat-sifat jelek kita, berarti kemungkinan wudhu kita belum benar-benar niat itu, benar-benar wudhu yang sebenarnya. Tuh. Kemudian tanda umat Nabi Muhammad SAW. 4 keutamaan dari taharah. Kemudian pertama ada hikmah dari taharah itu sendiri. Yang pertama adalah mengajarkan sopan santun, menjaga kesehatan. Kemudian ada agar orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Kemudian menjaga kemuliaan dan keagungan manusia. Itu hikmah dari taharah. Balik lagi. Jadi
Mutatahhirin adalah orang yang selalu berusaha agar bisa menjaga diri, membersihkan diri baik secara fisik atau hati. Itu mutatahhirin. Dan mutatahhirin itu ada peluang bisa mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan tohir adalah orang yang sudah mencapai atau orang yang sudah mampu membersihkan diri, mensucikan diri, baik diri secara fisik atau hati gitu, secara dalam hati, nggak luar doang tapi dalamnya juga. Jadi kayak kalau di ayat lain dalam surat Al-Hijr itu ada mukhlasin. Jadi apa bedanya mukhlisin dan mukhlasin? Kalau mukhlis itu orang yang berusaha agar bisa ikhlas. Kalau mukhlasin itu adalah orang-orang yang sudah ikhlas. Itu persamaannya. Mutatahhirin dan mukhlisin, tohir dan mukhlasin. Kemudian ada macam-macam najis. Jadi najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhafafah atau najis ringan. Najis ini seperti air seni bayi laki-laki. Cara membersihkannya adalah cukup dibasuh atau dicuci. Kemudian ada najis mutawasitoh. Najis ini seperti kotoran manusia. Cara membersihkannya adalah dengan dicuci. Kemudian yang ketiga ada najis mughalazoh. Najis berat. Najis ini seperti jilatan anjing. Cara membersihkannya adalah dibasuh dengan air 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Itu pembagian najis, macam-macam najis. Yang sekarang adalah hadas. Ta'riful hadas. Al-hadas lugatan minal hadus. Wa huwa luqu'u wa tajuddudu. Wa kaunu syai'i ba'da an lam yakun wa ya'ti bi ma'nal amril hadith al-munkaril ladhi laysa bimu'tadin wala ma'rufin wa minhu muhdatsatil umur. Itu secara bahasa. Artinya enggak tahu. Al-hadatsu istilahan. Waspun qa'imun bil badani yamna'u minas shalah wa nahwiha. Mimma tushtaratu lahu taharatu. Jadi al-hadas secara istilah itu adalah apa-apa yang menghalangi seperti sholat dan yang lainnya, dan ibadah yang lainnya. Jadi hadas itu harus dibersihkan agar sholat atau ibadah kita bisa diterima. Aqsamul hadas, pembagian hadas itu ada 2. An-naw'ul awal, hadas yang pertama adalah hadas asghar. Wa huwa ma yajibu bihil wudu. Jadi hadas asghar ini jika kita ini belum on kan? An-naw'ul awal al-hadasul asghar. Jadi hadas itu ada hadas yang kecil. Hadas kecil ini cukup dengan wudu untuk membersihkannya. Seperti kalbauli wal goiti wa khurujir riyah. Wa khurujir rih. Ini cukup dengan wudu seperti kencing atau buang air besar atau kentut. Itu cukup dengan wudu. Dan itu termasuk dengan al-hadas asghar. Hadas kecil. Wa nau'tsani al-hadasul akbar. Yaitu hadas yang besar. Wa huwa ma yajibu bihil ghuslu. Jadi hadas besar ini membersihkannya wajib dengan mandi. Kaman jama'a au anzala. Seperti orang yang jima. Tuh.
Jadi kesimpulannya adalah mungkin saya lebih menekankan di sini bahwa toharoh dan nadhafah itu memiliki perbedaan. Pertama, toharoh itu bersihnya bukan bersih dan suci di luar ataupun dalam. Jadi enggak hanya pakainya doang atau tempatnya doang, tapi bersih hatinya juga, bersih pikirannya, bersih lisannya gitu. Kalau nadhafah itu bersih secara lahiriah doang gitu. Jadi enggak, hatinya enggak tahu bersih atau enggak. Jadi kayak tadi al-hinziru nadhifun walakin ghairu thahir. Jadi babi itu bersih namun tidak suci. Itu yang saya tekankan gitu di situ. Dan mungkin karena waktunya udah lama. Dari saya segitu Pak MC, Pak Yahya. Terima kasih. Syukron ala husni ihtimamikum. Boleh lanjut ke tanya jawab kalau ada. Kalau nggak ada langsung. Oke. Alhamdulillah ya. Hatur thank you Abang Edo, Ustadz Edo yang telah memberikan paparan materinya ya, dan kepada teman-teman semuanya apabila ingin pendapat lain atau ada tambahan atau ada tanya jawab gitu ya, boleh dilantarkan saja ya. Coba diacungkan itu tuh yang kayak tanda tangan gitu ya. Sudah. Coba diacungkan tangan itu tuh yang hand itulah ya. Sok lah. Boleh. Siapa aja boleh. Ansor malah tiktokan. Ada. Basur, boleh Basur. Palah. Di on cam saja Palah, nggak usah malu-malu ya. Ada. Ini Pak Ustadz, saya mau nanya. Boleh do. Gaskeun lah, boleh lah. Tafadhol ya akhi Falah. Bentar. Tadi coba slide sebelumnya, slide sesudahnya. Terus. Nah, mata pengkerancangnya. Yang mana? Ya udah itu, yang di situ. Udah. Ini mau nanya. Mangga silakan. Batas seseorang batas kencingnya anak bayi itu najis tuh umur berapa ya? Oh, Itu Ustadz pertanyaannya udah itu aja simple. Boleh Dok, langsung dijawab aja ya. Batas kencing bayi najis tuh. Ya betul. Tanya gitu. Betul. Kita ini dulu ya. Tapi Ana juga baru dengar. izin jawab Dok. Emang ada batasnya? Izin jawab Dok. Nah, jadi kan kalau kata dokter tuh Dok, gimana dari masukan dari makanannya? Kan umur misalkan kayak anak
misalkan sampai berapa sih yang menyusui, Dok? Sampai kalau 10 tahun, 10 tahun. kita mau sekolah teuing. Kalau misalkan masih menyusui itu masih masih belum itulah, belum najis lah kehitunya. Kalau nggak salah ya. Tapi kalau misalkan udah kayak dikasih nasi, dikasih ya makanan gitu, bukan dari ASI, air susu ibu, itu udah termasuknya najis begitu. Kalau kalau bapak-bapak yang masih itu Oh kayak kakek palah gitu mah itu najisnya najis kabir. Oh jadi kalau si bayinya masih minum susu ibu itu kencingnya nggak najis itu. Jadi belum najis lah kalau di itu mah. Kalau masih penelusuran dokter. Oke, oke, Gitu oke. ya. Gitu. Kalau udah dikasih Oke. bubur Terima atau kasih. apa Terima gitu, kasih. berarti udah. Itu Baso Baso Rido. Rido, boleh Baso Rido? Di on cam aja Baso Rido, biar agak jelas gitu ya. Nah, boleh yang lainnya di on cam juga nggak apa-apa. Ini bisa dilihat ya tentang najis. Kelihatan? Entah, Tidak, Bas, tidak. entah. Jum coba Jum. Itu. Es. Kelihatan Siapa tuh? aman? Aman, Ini aman. kebetulan pas-pasan kajian Ya, ya. kemarin. Jadi tentang najis ya. Ah. Tuh najis mukhafafah boleh dibaca yaitu air kencing bayi yang laki-laki yang tidak makan kecuali ASI dan umurnya belum sampai 2 Nah, tahun. itu. Tuh mukhafafah. Nah, Oh gitu. Kenapa harus dikhususin laki-laki? Tuh cara mensucikannya dengan karena kalau perempuan itu harus di ini beda. Jadi beramel gitu ya. Nggak segera percikan. Weh, Anda tahu dari mana, Bang? Anda pernah melihatnya? Ini di sini ya salah dari penjelasan. Ini kebetulan fikih Syafi'i ya. Oke. Nanti fikih yang lain beda. Bisa ya dibaca udah. Udah. Oke. Polas. Itu gak boleh di-share ya, Bas? Kan cuma sedikit. Cuma untuk dibaca. Bas yang di, Buat bahan kajian, Bas. yang di screenshot lah, Bas, yang di screenshot. Screenshotnya di YouTube aja ya nanti ya, biar dibaca, biar ditonton YouTube-nya. Boleh di-share aja, Bas. Di-share aja, Bas. Nambah viewers. Oke. Boleh. Nggak bisa kalau servernya Oh, iya, maaf boleh, ya. boleh. Ya, lanjut. Lanjut. Ya, silakan Tafadol. Ya, atuh. Lanjut. Oke, next. Siapa lagi yang mau raise hand? Boleh yang Biasanya lainnya. Rifki Askia Yang mau menambah. Boleh Rifki Askia kok diem aja ya, bener gak Sor? lagi di Lembang ya katanya. Oh iya, siap. Yang lainnya Pala boleh? Saya Atau udah yang lainnya bagusan. Paris? Saya udah bagusan. Poho. Paris kok diem aja Paris. Biasanya sok pakai ini apa namanya background ipos. Gak mau ini. Lagi sibuk beliau. Oh ya, MPL ya. Yang UG-nya boleh yang UG-nya? Nggak ada ini teh. Izin tanya. Boleh nggak? Waduh. Oh, udah nggak ada bolehnya. Nggak. Oh, Oke, boleh. izin tanya ya, ini untuk Rizkan. Masya, Kedengar gak suaranya? Kedengaran Asya. Alhamdulillah. Gini punten ya sebelumnya kalau agak riskan tapi
bisa gitu teman-teman ada yang tahu ilmunya, pengen tanya ini. Sekarang kan ada tren, sebenarnya dari dulu juga ada, bukan tren, lebih ke lifestyle atau gaya hidup pilihan gitu lah, buat perempuan yang pakai ped kain, pembalut kain. Au, Nah, kalau pembalut kapas kan tinggal beli, buang. lepas, cuci, buang, gitu kan, tinggal beli lagi yang baru. Tapi kalau ped kain, itu reusable kan, dipakai lagi, dicuci lagi. Nah, persoalannya kalau di situ ada darah haid yang nggak bisa dicuci, padahal udah digosok berapa kali pun tetap nggak bisa, itu bisa dipakai sholat atau enggak? Itu sih. Makasih. Oke, siap. Bapak Edo Answer gimana kenapa Bapak Edo? semangat bahas ini? Answer kenapa semangat bahas ini? Silakan ya Ini kan dulu. Kalau Edo, mangga sesi Edo, diskusi gimana Edo? eh, karena anak baru dengar juga, jadi saya serahkan kepada kalian semua yang mungkin lebih ini. Tadi teh apa? Apa itunya barangnya namanya apa? Halo, halo. Kain ped kayaknya, kain ped. Heeh. Iya, bentar. Kain pet, kopi pet. Yang lainnya boleh dibantu aja. Nulisnya gimana? Nulisnya gimana? Bisa Tadi pertanyaannya apa? itu tentang kalau di ini malah roti roti Jepang. Tentang pembalut Enggak, kain. maksudnya Tentang pembalut bisa. Gimana nulisnya? Kain pet. pembalut biasa aja ini yang adik. kalau masih ada sisa darah head yang nggak bisa dicuci lagi, udah susah banget gitu. Udah cuci berapa kali tapi masih ada dikit lah gitu. Itu sah nggak kalau pakai sholat? Atau harus pakai yang lagi gitu? Hasya, maaf ya, aku izin masuk. Kan tadi teh sah nggak kalau dibawa sholat? Tapi kan kalau misalnya yang pakai kain pit itu emang nggak sholat. Aku juga mau nanya, berarti itu kasusnya sama kayak kalau misalnya kita kan kalau haid nih, terus embus ke spray. Kadang si spray itu udah dicuci tapi masih adaan. Maksudnya nggak bersih gini ya, nggak bersih banget. Terus posisinya kita udah sholat, tidur seperti itu, jadinya gimana? Maksudnya sama kayak kain ped itu, jadi nempel ke baju. Paling bau anjir. Nah, enggak bau ya, Ansat. Enggak bau kalau misalnya udah kering. Aku izin jawab dulu yang Teh Muti ya. Persoalan Enggak. kasusnya gini, kalau kamu istihadoh gimana gitu. Istihadoh kan perlu diganti juga kan ya. Nah itu maksudnya Teh Muti. Tetap dipakai kan bednya gitu. Kalaupun lagi sholat. Kalau nggak dipakai, kadang kalau keluar, ntar takutnya kena-kena. Setengah hati euy, salah kieu euy. Salah. Boleh Basor, angkat bicara gimana Basor? Basor lagi. Dokter Rifki.
Lagi searching dulu. Ada ada sebenarnya pembahasan itu, Ana lupa tapi Kayak jadi itu Jamil. tuh yang ma'fu, Aduh, antum jadi lupa. diampuni. Astagfirullah. Layaknya ini Gimana sebagai Bos? contoh, kita makan semut, padahal kan semut udah jadi bangkai. Apakah ketika kita makan semut jadi haram makanan tersebut? Jawabannya enggak, karena semut gak ada darahnya. Nah itu jadi yang dimafu. Ini pun kasusnya sama yang dimafu juga. Tapi yang lupa ini di bahasan keberapa muhadharahnya. Bentar. Dokter Rifki. Yang dimaksud apa? Dimaksud apa senabas? Yang dimakan bukan? Diampuni. Iya, maaf. Yang dimaafkan. Jadi tetap sama. Allah alam. Oh, ya udah, Barjo jangan ngomong. Gak penting. Ansur gimana sih pendapatnya? Masih kurang ngerti sih kalau tentang darah mah. Sok ngawal mah sok ningali darah meureun. Ya mah beda dari Riz. Darah penyakit. Jadi gimana nih Teteh Hasya? Kata Abang Baso kan itu yang dimafu cenah. Ya, basornya lagi nyari katanya. Ya lagi nyari ini cenah dari Google. Kak. Ya nafsuti, Maaf, ya nafsuti. boleh ikut ini? Oh, Pak Is, betul Pak Is. Terus ya Pak Is ya. Oh, Silahkan, ya gimana Pak Pak Is? Tadi tentang ini ya, intinya tentang darah haid pakai apa yang Ya betul. yang intinya apa? Yang Pembalut. Kain ped. iya yang di pembalut kain itu kan nggak bisa hilang. Sebetulnya kalau misalkan apa pernah belajar Bulughul Maram di kitab apa itu? Ijalat yang menghilangkan najis, ijalat najasah. Di hadis akhirnya itu ada penjelasannya. Yang hadis dari apa? Dari siapa? Hadis dari Asma kalau nggak salah. Terus hadis Asma sama hadis dari Abu Hurairahnya. Ya Rasulullah fa in lam yazhabid dam qala yakfikil ma'u wala yadurruki asaruhu. Cukup kamu basuh dengan air saja. Wala yadurruki asaruhu. Adapun apa? Adapun bekasnya tidak mengapa. Nah, itu kalau yang ada di hadis apa? Bulughul Maram. Jadi nggak apa-apa. Yang penting udah dicuci. Adapun sisanya kalau merujuk ke hadis itu nggak apa-apa. Seperti kayak contohnya di hadis yang masih di ijalatun najasah juga, hadis yang seperti air apa? Yang Rasulullah itu tentang mani itu, yang mau apa? Yang Rasul mau Air mani. kan kata Aisyah itu apa? Aku melihat katanya. Kan Rasulullah itu maninya kena bajunya, terus bekasnya masih ada, terus kata Aisyah, aku melihat bekas maninya itu masih ada, sementara Rasulullah pergi sholat menggunakan pakaian itu. Iya. Untuk kasus haid ini juga itu kan yang hadis dari Abu Hurairah itu. Ya Rasulullah, ilam yazhabidam qala yakfikil ma'u wala yadurruki asaruhu. Terus yang dari hadis Asma'nya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam fi damil haidi yusibu sauba. Rasulullah bersabda mengenai darah haid yang mengenai saub, yang mengenai apa? Mengenai baju. Tahutuhu summa takrusuhu katanya. Nakla yakrik, kemudian ia gosok dengan air.
takrusu bil ma'i summa tambahu, kemudian ia kemudian apa? Cuci apa? Summa tambahu, cuci, summa tusolli, kemudian sholat. Jadi untuk ya mungkin ada ya, kalau saya lihat dari teks hadis yang dua itu, hadis siapa Asma Abu Hurairah itu untuk bekasnya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Oke. Terima kasih kepada Jadi tetap ya pakai sop. Faiz, Apa gimana? tetap sah kalau dipakai sholat yang buat yang ini apa? Istihad. Oh, apa ini istihad. Oh, Kalau kain pennya itu bersih. Terus iya. di tempat yang istihad juga tetap sah aja kan? Iya, asal di apa namanya? Asal memang udah cuci, udah dikerik, udah digosok. Kalau misalnya masih ada bekasnya, nggak apa. Kan apa? Nggak apa ya? Nggak ngaruh juga kan zatnya udah hilang, hanya itu cuman apa bekas aja sih gitu. Wallahu a'lam. Mungkin bisa Meja. ditanya lagi, bisa Terima dibaca kasih. lagi. Syukran. Terima kasih pada Faiz. Yang lainnya boleh dibantu juga. Mungkin bisa dibaca lagi itu syarah dari dua hadis itu. Dua hadis terakhir dari bab izalatin najasah. Oke, jelas gimana Haya? Aman, jelas. Makasih. Oke, siap. Yang lain bisa ada pertanyaan lagi, boleh. Sebelum kita masuk ke sesi dokumentasi ya. Nggak ada ini teh ya, meren ya. Pada diem gini. Udah capek. Pasor tuh Bang. Enggak. Ansor gimana Ansor? Nggak ada Ansor? Nggak ada. Udah atuh. Aku mah nggak tahu. Edo aman Edo, udah ya. Nggak ada lagi Edo yang mau disampaikan Dok. Dok. Kalau saya udah cukup. Ini Basor Basor Edo lagi nih. Terus. Ak Basor. Keluar tadi. Dok, ek nanya dok. Ek nanya ke Layo, ek nanya ke Kang. Deden ek nanya. Tadi Ya, nah itu tadi tinggal dibaca ya, di screenshot. Jadi selama kriteria itu didapatkan bakal jadi makfu. Itu kalau di madhab Syafi'i. Syukron. Oke, siap. Nanti dikirim aja ya Basor ya. Atau mau nanti boleh aja lihat aja nanti di link YouTube-nya ya. Menit ke Ya itu 50 dia. sekian pokoknya ya. Gimana Ansor tadi mau nanya apa gimana Ansor? Bismillahirrahmanirrahim. Kala itu ketika saya hendak berwudu ya,
Di air yang sudah tertampung dalam ember, kawan saya menegur dengan redaksi seperti melarangnya. Kemudian dia menyuruh untuk berwudu di air keran saja daripada ribut. Ya udah, saya ikutin dulu ya. Tapi sampai sekarang saya belum mengerti alasan larangan tidak boleh berwudu dalam air yang sudah tertampung dalam ember tersebut. Barangkali atau Edo biasa memberikan penjelasan gitu. Kenaon gitu sok aya wae. Ya, saya serahkan. Saya cukup menyampaikan materi tadi saja, menjawab mungkin yang lain. Ya mungkin A Baswar atau A Faiz, Apa boleh? Ulang sor, terjelas. jantan kieu Bang pan kudu dina ember. Tah aya rerencangan anu melarang itu, melarang. Nah, melarang nate sinantong dina ember, dina karan we langsung. Nah, itu Moe tama ayang kete anu kahiji tentang bahasan air kolil air kasir, anu kedua air musta'mal. Dina madhab Syafi'i air musta'mal tidak mensucikan. Jadi air yang sudah dipakai deui, tah eta teh ulah. kan maksud Mun air kolil air kasir ieu. Nah, jadi ditakutkan yang ada di ember itu terkena najis. Kalau kena najis, meskipun sifatnya tidak berubah, tetap jadinya air najis. Mun air kolil dua kullah teh kumaha? Taya kurang lebih 200 liter. Tuh, siap-siap. Lamun anu masuk jelas? apa? Najisna misalnya cuma setetes gitu, kumaha? Tetap kalau air kolil meskipun setetes, meskipun sifatnya tidak berubah itu tetap jadi najis. Makanya itu yang dikhawatirkan kalau misalkan kita berwudu di tempat ya atau di bejana yang kurang dari 200 liter. Oh. Jadi lebih baik dihindari ya. Itu dia. Siap. Sudah. Gimana ini? Masih ada ya dari yang lain? Terima kasih pada Basor, Rido. Yang lain udah beres ini lagi. Kalau tidak ada, kita lanjut ke Tuh Nisa. Nisa. Oke. Nisa. Izin masuk ya, kan ini udah gak ada yang lain lagi. Dokumentasi boleh Jadi disahkan sebelum saja langsung Pak. sebentar. Mau sosialisasi tentang yang bendahara ya. Nisa Agnia. Kan kemarin udah diumumin Oh ya, ya. boleh. Yang per bulan tuh 5.000 per bulan. Nah itu tuh nanti uangnya kepake buat ini Google Meet. Karena ini Google Meet kan langganan ya. Yang premium gitu. Jadi kedepannya bakal terus butuh. Makanya ya buat teman-teman dimohon gitu. Bisa lewat Dana ke aku sama ShopeePay ke Aski. Terus yang mau nitip buat atau ubah juga boleh. Insya Allah disalurnya nanti minggu depan. Per bulan ini yang buat atau ubah udah masuk 350.000. Kalau misalnya yang ini apa yang uang kas 70.000. Gitu. Udah paling itu aja. Sorry, Pak. Enggak tau geus mayar. Pasahan, Sir. Nge-TF. Oh, jigana salah iya, salah nomor, salah kirim, salah. Nomor rekening. Atau Nisa punten. Oh, enggak. Kan saya selaku bendahara juga ya, maaf ini teh ya. Ya, Ki, silakan. Jadi
DC gitu, ada yang kayak mau kagok transfernya kalau kan 5.000 per bulan. Jadi sok mau langsung di 4 bulan kan jadi 20.000, mau langsung berbulan kan langsung, atau misalnya mau di apa ya kalau mau ditunggak jangan terlalu banyak itu, nanti takutnya kebebani gitu bisa we setahun nunggak kan jadi lumayan 60.000 kan, jadi asa mahal uang kas padahal kan murah gitu ya guys ya. Ya, Jadi Answer ya. jangan menyiksa diri sendiri ya dengan nunggak gitu. kalau Sekian. bisa mah. Kalau bisa mah. Ansor. Kalau bisa kan pagi aja ya, misalkan chat mana Sekian gitu. sih. Bising Udah pada deket ya. lupakan orang lain ya. Dikasih surat. Udah deket ya, Ansor ya, deket ya. Ya, Belum kasih